Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like, dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Halo, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Ngorek hari Rabu 28 April 2021 jam 21:51 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa hari yang lalu saya MC, entah kenapa strategi CCI itu sangat membutuhkan ketepatan buka tutup posisi ya. Jadi saya belum cukup mahir di sana, jadi akhirnya MC ya. Dan saya sekarang mencoba strategi baru yang cukup lumayan ya. Saya perhatikan kemarin MC itu karena banyak sekali kejadian atau proses buka tutup posisi yang tidak pas timingnya atau momennya, dan itu sangat sulit sekali. Kalau kita trading forex sudah cukup lama, kita pasti tahu betapa sulitnya untuk timing yang pas dan tepat gitu ya. Dan kekuatan modal juga sangat berpengaruh di sana ya. Jadi kemarin MC, kemudian saya mencoba untuk mengevaluasi kenapa, dan akhirnya saya mencoba untuk merubah strategi yang baru ya. Nah, strategi yang baru saya gunakan adalah saya menggunakan stokastik ya. Saya menggunakan stokastik osilator, dan saya perhatikan stokastik osilator itu saya bermain di D1 ya. Kenapa di D1? Kalau kita lihat di H4 atau di time frame yang lebih bawah, ini nggak terlalu sempurna ya teman-teman. Lihat, kita tahu ya stokastik itu kan dari 20 ke 80 bolak-balik begitu ya. Berarti kalau di bawah 20 dia jenuh jual, kalau di atas 80 dia jenuh beli ya. Tapi kalau kita perhatikan di 4H misalnya GU ya, ini nggak sampai 80 sudah balik ya. Ini juga nggak sampai 80, potong lagi tapi dia naik lagi. Kemudian di sini di 4H dia nggak sampai 20 sudah naik lagi, nggak sampai 80 sudah turun lagi ya. Itu alasan kenapa saya menggunakan 1D ya, D1 ya. Kalau kita lihat di H1 juga sama, dia di pertengahan sudah balik seperti ini ya. Di 0 dia sudah balik lagi, jadi nggak sempurna. Kalau saya perhatikan D1 lebih sempurna ya, dari 20 ke 80 turun lagi ke 20 ke 80, walaupun di sini di 0 ya, tapi cukup bisa dipahami. Nah, strategi yang saya gunakan adalah saya masuk di sini ya. Saya masuk di sini kira-kira. Nah, di sini pada saat stokastiknya ini motong ya. Stokastiknya yang ini ya. Ini memotong. Jadi saya masuk. Pada saat dia memotong, pada saat stokastiknya memotong, saya lihat MACD-nya, garisnya atau batangnya, barnya masih di atas titik-titiknya ya. Jadi dia masih di atas dan masih tren naik. Jadi saya pasang buy di sana. Nah, saya pasang buy dan saya pakai volume kecil ya, 0,02 ya. Kenapa saya pakai volume kecil? Karena saya bermain di D1. D1 itu kan berarti harian ya. Nah, pada saat dia bergerak itu kan tiap-tiap menitnya atau tiap-tiap 30 menit misalnya itu kan terjadi lonjakan atau fluktuasi ya. Kenapa saya pakai volume kecil? Supaya saya punya ketahanan modal yang cukup pada saat dia berfluktuasi gitu ya. Seperti kita lihat misalnya di sini ya. Ini fluktuasinya kan naik turun sekitar 50-60 pips ya. Jadi saya buka di sini, kemudian dia turun ya. Itu saya harus punya uluran yang cukup ya, punya modal yang cukup untuk menanggungnya.
dan dia naik lagi ya, seperti yang sekarang kita lihat, dia naik lagi. Nah, tadi sudah sempat naik, dia turun lagi. Nah, ini tapi masih saya pertahankan ya, karena saya main panjang dan volume kecil. Jadi alasannya kenapa volume kecil, supaya bisa menahan fluktuasi ya. Kalau kita lihat kemarin ini fluktuasi sekitar 60 pips, itu kalau saya modal 10 dolar itu sempat menyentuh sekitar 8,7 ya, 8,7 dolar. Jadi masih cukup kuat untuk menahan gitu ya. Nah, kapan saya akan tutup? Saya akan tutup pada saat stokastik ini menyentuh 80 ya. Begitu dia menyentuh 80 seperti di sini, saya akan tutup. Kemudian saya nggak akan buka posisi dulu sampai stokastiknya motong lagi ya. Hitamnya ini motong merah, baru saya buka posisi sell nantinya ya. Tapi ini saya pertahankan dulu sampai dia berapa hari ke depan ya, mungkin minggu depan ya. Saya akan pertahankan sampai dia stokastik menyentuh 80, level 80, baru saya akan tutup ya. Ini tadi sudah biru semua atau sudah profit semua, tapi dia kan berfluktuasi ya. Jadi dia turun dulu terus naik lagi dan seterusnya. Saya biarin aja. Kenapa? Karena volumenya saya pakai volume yang terjaga, yang cukup kecil ya. Jadi masih terjaga. Ini masih posisi profit ya. Masih bisa dijaga. Ini dia koreksi ya, dia koreksi turun karena dia sudah menjauh dari MA5. Teman-teman tahu ya, MA5 itu bersifat seperti magnet. Kalau dia jauh, dia akan turun. Nanti begitu dia sudah menyentuh MA5 lagi, dia akan konsolidasi dan dia akan melanjutkan penguatannya. Kalau saya perhatikan di D1, dia akan trennya masih naik ya, karena stokastiknya sudah motong ke atas. Kira-kira seperti itu teknik yang saya gunakan saat ini. Kita akan uji apakah teknik stokastik D1 ini bisa menguntungkan. Semoga saja menguntungkan ya. Nanti kita akan evaluasi bersama teknik ini. Oke, begitu dulu. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman, dan kalau video ini bermanfaat bisa teman-teman like dan bisa share juga. Happy trading!